Mana yang harus dia lakukan? Mengqadha puasanya atau puasa sunnah awal Dzulhijjah, atau menggabungkan niatnya qadha dan puasa sunnah. Jadi kalau menggabungkan nggak bisa, yang wajib digabung sama yang sunnah nggak bisa. Baik, kalau puasa Daud itu puasa sunnah ya. Jadi tidak boleh digabungkan puasa sunnah dengan puasa mengqadha tunggakan Ramadan. Itu dua jenis yang berbeda. Karena itu para ulama ahli fikih menyebutkan dari syarat bolehnya penggabungan dua ibadah apabila salah satu dari keduanya bukan qadha. Itu puasa qadha. Jadi qadha itu puasa diganti. Ya, itu nggak boleh digabungkan dalam satu niat. Terus yang kedua, kalau dia ada tunggakan di masa lalu, dia harus pastikan ya berapa jumlahnya. Kalau dia nggak bisa tahu angka pastinya, dia... Sebagian orang ada yang menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal. Dia berkata, bagaimana kalau saya gabungkan puasa qadha dengan Syawal? Kita katakan tidak sah. Mengapa demikian? Karena para ulama semua mengatakan bahwasanya tidak boleh digabungkan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Dua perkara yang berbeda. Maka tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan seseorang mengqadha dengan niat ia qadha tapi juga puasa sunnah. Tapi hendaklah qadha itu disendirikan. Kemudian setelah selesai qadha, kemudian ia pun baru puasa sunnah. Terkait masalah menggabungkan niat puasa 6 hari bulan Syawal atau menggabungkan niat puasa sunnah secara umum, baik 6 hari bulan Syawal atau puasa sunnah Arafah dengan puasa wajib seperti qadha Ramadan, puasa nadar atau kafarah. Maka dalam hal ini ulama-ulama Syafi'iyah itu memperbolehkan dan mengatakan bahwa dua-duanya, yaitu pahala wajib dan pahala sunnah, dapat diperoleh atau didapatkan. Hal ini seperti yang dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Ashbah wa Nadhair. Di sana beliau mengatakan ketika seorang itu berpuasa sunnah Yaum Arafah digabung dengan puasa qadha Ramadan misalkan, jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu seorang berniat mengqadha puasa Ramadan serta sekaligus mempuasai puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu yang disebut dengan Shaumu Yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah. Maka di sana dijelaskan bahwa hal itu sah dan boleh, serta pahala keduanya, pahala sunnah dan pahala wajib, didapatkan. Baik, kemudian secara spesifik Al-Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtajnya, di sana beliau mengatakan bahwa ketika seorang berpuasa bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari bulan Syawal digabung dengan sekaligus mengqadha puasa Ramadannya, maka hal itu bisa dan dua pahala sunnah dan wajib didapatkan. Baik, jadi jelas bahwa menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib itu hukumnya boleh, dan dua-duanya pahalanya, pahala sunnah dan pahala wajib, bisa didapatkan. Ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi tidak benar serta dusta pernyataan yang mengatakan bahwa seluruh ulama itu tidak memperbolehkan menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Ini pernyataan yang tidak dibenarkan dan pernyataan dusta mengatasnamakan seluruh para alim ulama. Baik, cuman lebih afdolnya, lebih sempurnanya adalah ketika seseorang memiliki puasa qadha Ramadan,
maka hendaklah hutangnya itu dilunaskan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru berpuasa sunnah Syawal. Jadi puasanya disendiri-sendirikan, dilakukan secara masing-masing, itu lebih utama dan lebih sempurna, lebih baik. Jadi jelas ya, kalau masalah tentang kebolehan, apakah boleh menggabungkan niat sunnah, puasa sunnah dengan puasa wajib, itu boleh. Dan hal ini juga seperti yang dinyatakan oleh tokoh Salafi Wahabi, yaitu Syekh Albani. Syekh Albani dalam hal ini itu memperbolehkan menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Ini jelas pernyataannya yang dinyatakan oleh Syekh Albani ya, di channel YouTube beliau. Di situ ada tentang pernyataan Syekh Albani, nama YouTube-nya itu Duror Syekh Al-Albani. Di sana bisa dilihat, bisa disimak bahwa Syekh Albani dalam hal ini memperbolehkan menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa qada Ramadan misalkan. Itu beliau menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Maka sungguh aneh dan ajaib ketika setiap kali kita dengar Salafi Wahabi itu sering menukil pendapat-pendapat pensohihan, pendhaifan Syekh Albani, tapi dalam beberapa hal mereka sendiri malah justru bertentangan dengan pendapat Syekh Albani, tokoh mereka itu sendiri. Jadi sekali lagi, tidak dibenarkan dan dusta kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa semua ulama tidak memperbolehkan menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Baik, akan tetapi lebih utamanya dan lebih afdolnya, lebih baiknya dipisah, puasa qada dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian puasa sunnahnya. Demikian, hadzal minni wa nafu minkum wallahu a'lam bissawab.